Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Diponegoro, program studi akuntansi perpajakan ke dalam video pembelajaran mata kuliah praktikum statistika bisnis. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang regresi logistik setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi linear. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menginput, mengolah, dan menginterpretasikan data berdasarkan uji regresi logistik. Saya ucapkan selamat belajar, selamat menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang akan membahas tentang regresi logistik. Jadi, regresi logistik ini agak sedikit berbeda dengan regresi linear yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi perbedaan yang mendasar antara regresi logistik dengan regresi linear ini terletak pada variabel Y-nya atau variabel dependennya. Nah, terletak perbedaannya itu ada di jenis datanya. Kalau regresi logistik, jenis datanya, variabel Y-nya itu adalah nominal dikotomi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah data yang terdiri dari dua kategori saja. Misalnya ya atau tidak, dan 1 atau 0. Ya dilambangkan dengan angka 1, tidak dilambangkan dengan angka 0. Misalnya seperti itu. Sedangkan regresi linear, jenis data variabel Y-nya adalah selain itu, seperti data rasio. Contohnya adalah data keuangan. Nah, itu adalah perbedaan yang mendasar antara regresi logistik dan regresi linear. Terletak pada variabel Y-nya atau variabel dependennya. Dan di sini selanjutnya ada contoh kasus analisis regresi logistik, di mana kasusnya adalah mengetahui pengaruh pekerjaan dan pengetahuan produk pelanggan terhadap keputusan pembelian produk. Nah, di sini sudah bisa kita identifikasi apa saja variabel-variabelnya, apa saja variabel X-nya, apa saja variabel Y-nya. Untuk variabel X-nya, yang pertama itu adalah pekerjaan pelanggan, di mana ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Kalau bekerja diberikan nilai 1, tidak bekerja diberikan nilai 0. Selanjutnya adalah variabel X2, variabel X yang kedua, yaitu pengetahuan produk. Di mana pengetahuan produk ini terdiri dari 5 nilai ya. Yang pertama adalah tidak memiliki pengetahuan, 2 kurang memiliki pengetahuan, 3 cukup memiliki pengetahuan, 4 memiliki pengetahuan yang baik, dan 5 memiliki pengetahuan yang sangat baik. Dan terakhir adalah variabel Y-nya, yaitu keputusan pembelian produk, di mana ada yang membeli, ada yang tidak membeli. Kalau membeli diberikan nilai 1, tidak membeli diberikan nilai 0. Sehingga setelah kita mengetahui variabel-variabelnya, selanjutnya adalah kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis adalah dugaan awal yang harus kita buktikan melalui uji. Dalam hal ini uji regresi logistik. Dan di sini variabel X-nya ada 2, X1 dan X2, sehingga bunyi hipotesisnya juga mengikuti ada 2. Sehingga di sini untuk hipotesis pertama atau H1 adalah pekerjaan pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Sementara itu H2 atau hipotesis kedua, pengetahuan produk pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Dan setelah hipotesis sudah kita rumuskan, maka hal selanjutnya adalah analisis data. Di sini ada data pekerjaan X1, pengetahuan produk X2, dan pembelian produk Y. Jumlah data ada 40 atau N-nya. Kita lihat di sini ada 40 baris ya, 40 baris data. Nah, nanti data-data ini akan kita kopikan ke aplikasi SPSS untuk dilakukan pengujian.
Nanti di SPSS juga berbeda dengan regresi linear, itu sedikit berbeda pengujiannya untuk regresi logistik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan kopikan datanya ke aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita akan mengkopikan datanya dari row kedua atau baris kedua ini sampai nanti baris ke 41 ya, agar datanya 40. Nah, di sini kita kopikan, kita buka SPSS-nya. Ini udah saya buka ke data view. Nah, di sini di kolom yang pertama, klik, kemudian kita pastekan. Nah, di sini sudah kita pastekan datanya. Kemudian kita klik variable view. Nah, variable view ini adalah berisi tentang detail variabelnya, nama, nilainya berapa, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, variabel yang pertama kita mengikuti di Excel-nya saja ya. Nah, yang pertama itu adalah pekerjaan. Yang kedua, pengetahuan produk, dan yang ketiga, pembelian produk. Yang selanjutnya kita ubah adalah pekerjaan yang pertama. Kemudian ini adalah pengetahuan. Ini adalah pembelian. Nah, desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Agar apa? Agar nanti di data view di sini ini komanya tidak ada, menghilangkan komanya. Kemudian labelnya kita samakan saja dengan yang name-nya. Kemudian, nah ini ada values-nya, kita beralih ke values sebelahnya. Values ini adalah nilai. Maksudnya nilai apa, Pak? Jadi kita lihat Excel-nya lagi. Nah, Excel-nya di sini kan untuk variabel X1 itu ada nilainya, 1 bekerja, 0 tidak bekerja. Nah, kalau misalkan X2, 1 tidak memiliki pengetahuan sampai nomor 5 itu memiliki pengetahuan yang sangat baik. Kemudian pembelian produk ada nilainya 1 membeli, 0 dan tidak membeli. Nah, itu adalah values-nya yang harus kita definisikan di SPSS-nya dulu. Kita balik ke SPSS-nya. Untuk values yang pertama adalah pekerjaan, kita klikkan di sini. Nah, di sini ada titik 3, kita klik. Value-nya kan 0 dan 1. Berarti yang pertama adalah 0. 0 labelnya itu adalah tidak bekerja. Kita klik add di sini. Dan 1 itu adalah bekerja. Kita klik add juga. Nah, ini kan udah ada 0, 1 nilainya, values-nya. Kita klik OK. Kemudian untuk pengetahuan itu ada 1 sampai 5, di mana 1 itu adalah tidak memiliki pengetahuan sampai memiliki pengetahuan yang sangat baik. Maka di labels-nya kita tuliskan 1 dulu. 1 itu adalah tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan. Kemudian yang nomor 2 kurang memiliki pengetahuan. Kemudian yang ketiga cukup memiliki pengetahuan. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang baik kalau tidak salah ya. 4 itu memiliki pengetahuan yang baik.
Dan yang kelima, yang terakhir adalah memiliki pengetahuan yang sangat baik. Oke, kita add. Sudah ada 5 di sini, kita okekan. Nah, kemudian untuk pembelian juga begitu. Pembelian kan ada 0 dan 1. Value-nya adalah 0, itu adalah tidak membeli. Dan 1 adalah membeli. Oke, di sini kalau sudah seperti ini klik OK. Nah, kemudian missing columns dan align ini kita skip aja, kita lewatkan saja. Kalian klik measure, tinggal klik measure di sini. Nah, measure-nya itu adalah nominal, tiga-tiganya ya, nominal. Nah, ini adalah measure-nya. Jenis data apa dia? Data nominal. Nah, ingat-ingat ya, data nominal itu apa, data skala itu apa ya. Di pertemuan pertama, pertemuan yang awal-awal. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti data sudah siap kita olah. Oke, setelah kita mendefinisikan data seperti ini dan mengisi datanya, tinggal kita uji dengan cara klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik yang binary logistics, klik, kemudian dependent ini adalah variabel y-nya. Variabel y-nya adalah pembelian, keputusan pembelian ya. Kemudian ini ada covariates ini adalah variabel x-nya. Kita isi variabel x-nya, klik yang ini. Oke, kita klik lagi pekerjaan dan pengetahuan. Nah, setelah ini, kemudian metodenya enter, dan kita ke options. Nah, ini klik yang Hosmer, Lemshow, Goodness of Fit, yang ini. Nah, ini kita centang, kemudian kita klik continue, dan kita okekan. Nah, ini sudah keluar output atau tabel-tabel hasil uji dari uji regresi logistik. Nah, selanjutnya sekarang kita membaca hasil output ataupun tabel dari SPSS-nya. Dan yang perlu diingat, di dalam uji regresi logistik itu ada 2 step pengujian yang dilakukan, yaitu step 0 dan step 1. Kalau step 0 itu ujinya tanpa variabel X apapun, jadi variabel X-nya dikeluarkan dari model. Kalau step 1 itu uji dengan variabel X-nya. Oke, yang pertama untuk step 0, kita lihat di case processing summary-nya. Kalau di output SPSS-nya, ini di sini case processing summary, itu ada N 40, itu artinya adalah N atau total data yang diikutkan dalam analisis. Nah, di sini adalah 40. 40 ini jumlah yang sama dengan yang ada di Excel kita tadi. Nah, jumlah datanya 40. Nah, itu adalah step 0 yang pertama. Step 0 yang kedua itu adalah lihat di tabel variables in the equation. Variables in the equation. Nah, ini variables in the equation masih di blok 0 atau step 0. Nah, artinya apa? Artinya di sini variables in the equation adalah lihat signifikansinya. Signifikansi itu adalah sig-nya ya. Sig ini. Nah, karena ini step 0, regresi logistik tidak dilakukan dengan menyertakan variabelnya. Jadi variabelnya dipisah, variabel X-nya. Sehingga seharusnya signifikansinya di atas 0,05. Kalau signifikansi di atas 0,05 berarti model tidak bagus. Istilahnya seperti itu.
Karena apa? Karena di sini step 0 itu tidak menyertakan variabel X. Makanya seharusnya signifikansinya di atas 0,05, artinya model tidak lengkap. Nah, kalau kita lihat di tabelnya di sini, signifikansinya adalah 0,118. 0,118 artinya angka tersebut di atas 0,05. Sudah sesuai, sudah seharusnya, karena signifikansinya di atas 0,05. Oke, itu adalah yang step 0. Oke, kemudian kita masuk ke step 1 atau blok 1, di mana di sini adalah pengujiannya memasukkan variabel X-nya. Berbeda dengan step 0 tadi yang mengeluarkan variabel X-nya. Nah, untuk yang step 1 atau blok 1, kita fokuskan yang pertama ke tabel model summary. Model summary ini adalah artinya derajat menjelaskan variabel X ke variabel Y. Ini sama konsepnya dengan koefisien determinasi atau R kuadrat pada regresi linear. Nah, untuk tabelnya di sini kita lihat Cox dan Nagelkerke. Cox ini mendapatkan angka sebesar 0,411 atau kita persenkan menjadi 41,1%. Dan Nagelkerke ini adalah 0,560. Kalau kita persenkan menjadi 56,0%. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel X1 yaitu pekerjaan dan X2 yaitu pengetahuan produk terhadap variabel Y yaitu keputusan membeli yaitu sekitar 41% dan 56%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, tabel yang harus menjadi perhatian yang kedua adalah Hosmer and Limshow test. Hosmer and Limshow test ini adalah tabel yang menunjukkan goodness of fit dari model. Maksudnya apa goodness of fit? Goodness of fit itu adalah model yang dapat menjelaskan data. Pengambilan keputusannya yaitu jika signifikansi di atas 0,05, maka model dapat menjelaskan data atau terpenuhi goodness of fit-nya. Di sini, di tabel ini, kita lihat di sig-nya, di tabel Hosmer and Limshow test. Sig-nya di sini adalah 0,090. Artinya bahwa 0,090 ini di atas 0,05, yang berarti terpenuhi goodness of fit-nya. Atau model yang kita uji dapat menjelaskan data. Kemudian, tabel yang harus menjadi perhatian adalah yang ketiga atau yang terakhir itu adalah variables in the equation. Variables in the equation ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menjawab hipotesis. Hipotesis-hipotesis yang telah kita rumuskan. Apa saja hipotesis kita? Kita balik lagi. Hipotesisnya ada dua. Yang pertama itu adalah pekerjaan pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Dan yang kedua adalah pengetahuan produk pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Nah, melalui tabel variables in the equation tadi, maka kita lihat variables in the equation di step 1 digunakan untuk menjawab hipotesis seperti halnya regresi linear. Apakah berpengaruh atau tidak dilihat dari tabel signifikansinya. Nih, sig-nya. Dikatakan berpengaruh jika signifikansinya di bawah 0,05. Kita lihat di sini variabel X1 yaitu pekerjaan. Signifikansinya yaitu 0,34. Artinya 0,34 itu adalah atau 0,034 itu adalah berpengaruh. Karena apa? Karena di bawah 0,05. 0,034. Artinya pekerjaan berpengaruh
terhadap keputusan pembelian produk, atau pekerjaan pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Artinya, hipotesis yang pertama itu didukung. Sekarang yang kedua yaitu variabel X2-nya, pengetahuan. Variabel pengetahuan, signya berapa? Signya adalah 0,038. Artinya 0,038 ini di bawah 0,05. Di bawah 0,05 berarti berpengaruh. Artinya hipotesisnya bagaimana? Nah, artinya di sini kita baca bahwa pengetahuan produk pelanggan berpengaruh terhadap pembelian produk. Artinya hipotesis yang kedua itu didukung. Berarti kedua hipotesis ini berdasarkan uji regresi logistik itu didukung semuanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari regresi logistik dan cara-cara untuk mengolah data menggunakan uji regresi logistik di SPSS. Jadi pada kesimpulannya, regresi logistik itu agak sedikit berbeda dengan regresi linear. Tetapi pada beberapa aspek, termasuk pengujiannya dan pengambilan keputusannya, itu sama dengan regresi linear. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang uji diskriminan dan bagaimana cara mengolahnya di SPSS. Terima kasih telah menyimak video ini. Selamat belajar dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.